Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi di hari ini, tanggal 12 April 2022. Satu minggu sudah berlalu, banyak hal yang terjadi. Mungkin ada suka duka, dan ada juga mungkin duka cita, kekecewaan, sakit hati. Namun, puji Tuhannya kita masih bernapas, dan pastinya kita tidak sanggup untuk memilih waktu ataupun juga menyediakan waktu kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita, sehingga berapapun saat ini yang hadir di sesi malam hari ini, di mana sesi kita pada malam hari ini adalah bagian dari tema besar yang berjudul What to Do with Doubt. Dan hari ini, malam ini adalah sesi kita yang kedua. Untuk itu kita akan segera membuka sesi kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur, terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan di dalam kami masih bernapas, sehingga apapun juga situasi yang kami rasakan, bantu kami untuk kami dapat selalu secara tulus mengucapkan terima kasih, dan kami mau selalu memuji memuliakan nama Tuhan, oleh karena kami sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu baik lewat napas hidup yang masih di mana kami masih boleh bernapas, sehingga masih ada kesempatan untuk kami bertobat, kesempatan juga kami untuk lebih mengenal Engkau lagi. Bapa, terima kasih Engkau memberikan waktu-Mu yang begitu indah untuk kami juga mau duduk mendengar akan firman-Mu, mengenal akan hati-Mu, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kami juga boleh semakin dikuatkan. Dan Bapak, kami juga kembali memohon penjagaan Tuhan untuk segala materi yang sudah disiapkan oleh Irene, dan juga Engkau yang akan menyertai, Roh Kudus yang menyertai pikiran, lidah, begitu juga untuk Natalia yang akan menerjemahkan, sehingga apa yang akan disampaikan dapat telinga kami dengar dan kami juga mengerti, dibuat memahami, sehingga kami dapat menghidupkan dan juga membagikan firman-Mu yang adalah satu sukacita kepada banyak orang. Terima kasih ya Bapak, biarlah kiranya koneksi internet yang Kau jaga juga boleh membantu agar supaya kami dapat sungguh-sungguh juga fokus konsentrasi untuk apa yang akan kami dengarkan, dan Tuhan bantu agar supaya kami juga dapat bukan hanya sekedar mendengar, namun kami dapat menghidupkan, membagikan. Dan Bapak bantu kami terus untuk mendoakan minimum satu nama untuk kami dapat undang, ajak untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon berkat untuk kita yang akan membacakan ayat-ayat, dan kiranya semua ini kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Irene, please go ahead. Well, good evening, everyone. I am excited to be back with you again tonight. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua malam hari ini. Just like what Miranda has just said, this is a continuation of a theme that we have in regards to what to do with doubt. Seperti yang telah disebutkan Miranda, bahwa malam ini adalah kelanjutan dari tema apa yang harus dilakukan dengan keraguan. Last week, we talked about the doubt of God's existence. Pada minggu lalu kita membicarakan tentang keraguan, tentang keberadaan Allah. Perhaps all of us are Christians, so maybe you think that it's never even entered your mind that you doubted the existence of God. Mungkin karena kita semua adalah orang Kristen, sehingga kita tidak pernah berpikir untuk meragukan keberadaan Tuhan. But have you ever asked yourself, is God real? Tetapi pernahkah Anda menanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Tuhan itu nyata? I went through this phase where I wanted to see if God is real. Saya pernah melewati fase ini di mana saya ingin mengetahui apakah Allah benar-benar nyata.
Because I've read so many wonderful stories in the Bible. Karena saya membaca begitu banyak cerita yang luar biasa di dalam Alkitab, how God can do so many amazing things to many different people. di mana Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kepada banyak orang. So I question myself, am I able to have that same experience as those people that are written in the Bible? Sehingga saya menanyakan pada diri saya, mungkinkah saya bisa memiliki pengalaman seperti orang-orang yang di dalam Alkitab itu? So therefore, about now 16 years ago, my husband and I decided to test whether or not God is real. Oleh karena itu, sekitar 16 tahun lalu, saya dan suami saya menguji Tuhan, apakah Tuhan itu benar nyata? If God is real, can He provide for us if we decide to fully serve Him? Jika Tuhan nyata, bisakah Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami ketika kami seluruhnya melakukan pelayanan hanya untuk Tuhan? Because from the Bible, we read how God is able to provide the needs of Elijah when he's out there in the wilderness of giving him bread by the ravens. Karena di dalam Alkitab kita mendengar cerita Elia, di mana dia di tengah-tengah padang belantara, dan dia tetap dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak yang selalu memberinya makan. So let me ask any one of you, is there any one of you who has a testimony in regards to asking yourself if God is real? Saya akan bertanya kepada Anda semua, adakah di antara Anda yang mempertanyakan apakah Tuhan itu nyata? Silahkan. We would love to have it as an interactive. So if anyone has something to share, please. Oh, Alcy, yes. Can you go ahead and share with us? Silahkan, Saudara Alcy. Her mic is not working. Is it because it's muted? Or is it because technical difficulty in your end? Apakah mic-nya memang ada kendala dari Alcy-nya atau dari host di mute? Dari host nggak ada mute sih, bisa langsung buka masing-masing. Coba ya, okay, aku ask to unmute. For Terima Alcy? nggak? Oh, it's not working properly. She says her laptop is not working properly. Is there anyone else? Well, thank you, Alcy, for willing to share but unable to. Oh, I see Ma'am Cecilia. Yes, hello, ma'am. Good morning there. Good evening. I'm glad to see you again. Ma'am. So maybe not questioning in like in theories, but when you in suffer and you in the bottom of your life, sometimes you feel like, oh my God, what else? I already did this. And then is it true that you will let your daughter become a beggar or something? Or maybe you want to humiliate me, or just like it's like challenge. This is not questioning, but it's more challenge. And at the end, still need like you said, like about the feedback. So I have to give him. I mean, one day I questioning like, if God give us everything and know everything that we need, do we need to pray? Something like that. If I just quiet, God will be, this is not kill me. I'm not doing something bad, but finally after long searching and experience and like, why Jesus still pray? It's like, I mean, finally I found like perumpamaan ya.
like parable, like Wi-Fi, you know. If Jesus with God is like Wi-Fi, but not Wi-Fi that wireless, but this is LAN, you know, it's just with the cable. Why he still need to pray? I mean, we may be like Wi-Fi sometimes if we have a problem with the wall or something, I not really can hear or something. But Jesus like a cable, you know, it's like all in one, 3 in 1. So why? So I finally like, in my opinion, like he need to like before he start morning, he need to inline. It's like calibration. You know, when you have a new gadget, you have to calibrate your stylus with this one. So with your stylus come here, it is not go anywhere. So that is need every second. So anything that he do in the future, even in 1 second in the future, that is already in the God will. And this is require very deep, intense. That's one. And even though you have cable, like, thank you. So God will help me at the end that finally I found, oh, okay, so yeah, I praise God and I singing just, I mean, I'm not hypocrite, like sometimes I still have in my mind, but I try to make myself come on like that. And that is work. But yes, waiting until, you know, like in the age. Thank you. Well, thank you for sharing, Ma'am Cecilia. I know that each one of us has our own personal journey in regards to having an experience if God is real. Terima kasih, Bu Cecilia. Saya percaya setiap kita memiliki pergumulan apakah Tuhan benar-benar nyata. And just like what Ma'am Cecilia just alluded, sometimes we also doubt the goodness of God. Seperti yang telah disebutkan oleh Ma'am Cecilia tadi, terkadang kita meragukan kebaikan Tuhan. Because of what we're going through personally in our lives. Sehubungan dengan apa yang telah kita lalui dalam kehidupan pribadi kita. The reality is every single one of us do struggle with doubt. Dalam kenyataannya setiap kita itu selalu bergumul dengan keraguan. In fact, the heroes of the Bible also struggles with doubt in some part of their lives. Bahkan terkadang pahlawan-pahlawan yang di Alkitab juga bergumul dengan keraguan dalam kehidupan mereka. So there are different things that we doubt about. Ada beberapa hal yang sering kita ragukan. In fact, I want to go ahead and discuss the 3 different ways that we doubt about God. Di mana malam hari ini kita akan membahas 3 hal yang sering kita ragukan tentang Tuhan. The previous one, we talked about how we may doubt the existence of God. Minggu lalu kita membahas tentang keraguan tentang keberadaan Allah. Now we're going to talk about how we can doubt the goodness of God. Dan malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita meragukan kebaikan Tuhan. First, let us just recap on what the word doubt really means. Mari kita review dan kita pelajari lagi apa arti keraguan, arti sebenarnya. Doubt is uncertainty about the truth or facts or existence of something. Keraguan adalah ketidakpastian tentang suatu kebenaran atau fakta atau keberadaan sesuatu. Or the state of being unsure of something. Atau suatu keadaan yang tidak pasti tentang sesuatu. Or in definition number 4, it says lack confidence in something or someone. Dan yang keempat adalah kurangnya kepercayaan di dalam atau memiliki keraguan. So doubt is like a virus. Jadi keraguan itu adalah seperti suatu virus that enters into us without sometimes we knowing it. Di mana keraguan itu datang ke dalam diri kita tanpa kita menyadarinya. And unfortunately, because doubt is so vicious, it attacks.
Dan terkadang keraguan itu sangat jahat sehingga dia bisa menyerang. In fact, it works deep within us like a disease. Bahkan keraguan itu bekerja di dalam diri kita layaknya suatu penyakit. It can either be a disease that is acute, which is something that happens quickly, but we get over it quickly. Di mana keraguan itu bisa seperti penyakit akut yang datangnya tiba-tiba dan juga bisa disembuhkan dengan cepat. Or it can be chronic, where it stays with us and lingers with us with such a long period of time that it's hard to get over it. Atau seperti suatu penyakit kronis yang datangnya cukup lama, tinggal di dalam tubuh kita dan sangat sulit untuk disembuhkan. And as we are going to continue to study, doubt comes in varying degrees. Seiring dengan kita akan melanjutkan pelajaran kita bahwa keraguan itu datang dalam berbagai derajat. And now we are going to talk about, do we doubt, or why do we doubt about the goodness of God or the character of God? Malam hari ini kita akan pelajari apakah kita meragukan kebaikan Tuhan. But before we start, let us one more time bow down for a word of prayer. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Father in heaven, we need an outpouring of the Holy Spirit. Bapa yang di surga, kami memerlukan curahan Roh Kudus-Mu, because you alone have the power to help us to understand your word. karena hanya Engkaulah yang akan memberikan bantuan kepada kami untuk mengerti firman-Mu. And Father God, I know that the devil does not want us to preach this message. Tuhan, saya tahu bahwa iblis tidak mau agar pekabaran ini disampaikan, because it will expose who he is, karena ini akan menunjukkan diri iblis sebenarnya, and it will vindicate who you are. dan akan menunjukkan siapa Allah sebenarnya. So therefore, dear Lord, we need a special protection of the holy angels to be around us. Kami memerlukan perlindungan dari malaikat di sekitar kami, ya Tuhan. And please bring the people who needs to know the truth into our Bible study this evening. Tolong bawalah saudara-saudari kami yang memerlukan pekabaran ini, ya Bapa. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. You may know this story very well. Anda mungkin mengenal cerita ini dengan baik. There was a lady who was waiting for her flight. Ada seorang wanita yang sedang menunggu penerbangannya. Since she had plenty of time, she went to the store and bought a bag of cookies. Karena dia masih memiliki banyak waktu, dia pergi ke toko untuk membeli sebungkus cookies. So with her bag of cookies, she decided to look for a place to sit. Dengan sekantong cookiesnya itu, dia mencari tempat untuk duduk. And she found a place where she will feel comfortable, and she put her bag down and she took her book and she decided to just relax and enjoy the time waiting for her flight. Kemudian dia mencari tempat duduk yang nyaman baginya, kemudian dia membuka bukunya karena dia masih memiliki banyak waktu untuk sambil membaca buku. And as she opened her book and as she was enjoying reading her book, ketika dia sedang menikmati membaca bukunya, she put her hands into her bag of cookies and started eating a cookie. Dia memasukkan tangannya ke dalam kantung cookiesnya, kemudian dia sambil memakan cookiesnya tadi. But she noticed through her peripheral vision that there was this other guy that was sitting on the other side of the empty seat, and he put his hand on the cookie bag too. Dan ketika dia sedang membaca bukunya, melalui pandangan sampingnya dia melihat ada seorang laki-laki yang juga sedang mengambil cookiesnya itu. And he took the cookie and he started eating it. Dan lelaki itu mulai mengambil cookies miliknya dan memakannya. And immediately in her mind, she was thinking, how dare he eat my bag of cookies?
Dalam pikiran wanita ini, betapa teganya lelaki ini untuk memakan cookies milik saya. But you know what? I'm not going to get angry. I'm just going to go ahead and just enjoy reading my book. Dan wanita ini berkata bahwa saya tidak ingin marah dan saya akan menikmati membaca buku ini. And as she finished one cookie, she decided to get another cookie. Ketika dia sudah menghabiskan satu cookies, dia ingin mengambil satu cookies lagi. And she noticed again that he put his hand and grabbed another cookie too. Dan dia perhatikan bahwa lelaki itu juga memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengambil cookiesnya lagi. And she was thinking in herself, okay, he doesn't just want one, he wants another one. Dalam hati wanita ini, oke, ternyata dia tidak hanya ingin satu cookies, tapi juga mau lagi. How rude! Who does he think he is? Betapa kasarnya lelaki ini. Dia berpikir siapa dirinya. How dare he just helping himself to someone else's cookies? Betapa beraninya lelaki ini untuk mengambil cookies milik orang lain. And so she knew how many cookies she bought. So she quickly grabbed another one just in case he decided to finish her cookies. Dia tahu, wanita ini tahu berapa banyak cookies yang dia beli, sehingga dia cepat-cepat ingin menghabiskan cookies yang ada di dalam kantong itu. And again, he put his hands into the cookie bag and grabbed another cookie. Dan sekali lagi lelaki itu mengambil cookies yang ada di dalam kantongannya. Until it was the last cookie in the bag. Sampai pada cookies yang terakhir yang ada di dalam kantongan itu. He grabbed it and he showed it to her and he even broke it in half and asked her if she wanted the other half. Kemudian lelaki itu mengambil cookies yang terakhir itu, bahkan dia mematahkannya menjadi dua dan membagikannya kepada wanita tersebut. And she gave him this dirty look. Kemudian wanita itu memberikan tatapannya yang kotor kepadanya. She's like, what? Does he think that we're best friends or something, that he wants to share a cookie with me? Lalu wanita ini berpikir, emangnya kita ini teman baik sampai dia mau membagikan cookiesnya dengan saya? So she gave him that angry look again and she grabbed the empty bag and she decided to leave. Kemudian wanita ini memberikan tatapan marah kepada lelaki itu, mengambil kantong cookies itu lalu dia segera pergi. And she immediately walked to the gate because her flight was being called. Lalu dia segera pergi ke pintu keberangkatan karena penerbangannya sudah dipanggil. And in her mind, she was so angry thinking, I can't believe the nerve of that guy eating half of my cookies. Dalam pikiran wanita itu, dia sangat marah dan dia berpikir betapa beraninya lelaki itu untuk membagi sisa cookies yang terakhir dengan saya. And as she went into the airplane and she was trying to settle herself comfortably in her seat. Dan ketika wanita ini masuk ke dalam pesawat dan dia berusaha duduk dengan nyaman di kursinya. She opened her bag to take out her book that she was starting to read before. Dia kemudian membuka tasnya untuk mengeluarkan buku yang tadi dia baca. And she realized that her full bag of cookies was still in her bag. Dan ternyata dia baru menyadari bahwa satu kantong penuh cookies yang dia beli itu masih ada di dalam tasnya. So the cookie bag that she was eating was not hers, but it was his bag. Ternyata cookies yang dia makan itu bukan milik wanita ini, tetapi milik lelaki tersebut. And she felt so embarrassed to herself for the way she was thinking and the way she was acting, thinking that he was the cookie thief. Kemudian dia merasa amat sangat malu dengan dirinya sendiri karena dia berpikir dan berakting bahwa itu adalah cookies miliknya dan bukan milik lelaki itu. Yet, do we do the same thing? Dan apakah kita sering melakukan hal seperti ini? Since we don't know the whole story, we often overreact when we only know half of the story. Terkadang kita belum memahami seluruh cerita dan langsung kita bereaksi berlebihan
terhadap cerita yang baru kita ketahui sebagian. Just like Epicurus, Seperti Epikurus, because he only knows half of the story in regards to why God is the way he is, karena dia baru tahu cerita sebagian tentang siapa Tuhan, because he does not read the Bible the way he should, karena Epikurus tidak membaca Alkitab di mana dia seharusnya membacanya, therefore he had the boldness to ask the question, sehingga dia memiliki keberanian untuk menanyakan suatu pertanyaan, is God willing to prevent evil but not able? apakah Tuhan mau mencegah kejahatan tetapi tidak mampu? Then he is not omnipotent. Maka ia tidak maha kuasa. If he is able but not willing, Apakah ia mampu tetapi tidak ingin? then he is malevolent. Maka dia jahat. Is he both able and willing? Apakah keduanya ia mampu dan ingin? Then whence cometh evil? Lalu dari manakah datangnya kejahatan? Is he neither able nor willing? Apakah Tuhan keduanya tidak mampu dan tidak ingin? Then why call him God? Lalu mengapa kita memanggilnya Tuhan? So there are often this kind of thinking that makes us stuck. Oleh karena itu seringkali ada pemikiran seperti ini yang membuat kita terhambat. Just like what Ma'am Cecilia just shared to us, Seperti yang sudah disaksikan tadi oleh Ma'am Cecilia kepada kita semua, if God is really good, then why do I go through this hardship? kalau Allah memang begitu baik, mengapa saya harus melewati tantangan ini? If God is really good, then why am I, as a daughter of God, would have to beg for bread? Kalau Allah memang sangat baik, kenapa saya sebagai anak Tuhan harus meminta-minta untuk sebuah roti? If God is really good, then why is there such a devastation of war that is happening in Ukraine and even other parts of the world? Kalau Allah begitu baik, mengapa masih terjadi kehancuran perang seperti yang terjadi di Ukraina maupun di negara lainnya? If God is so good, why is there so many sufferings that we see? Kalau Tuhan begitu baik, mengapa masih banyak penderitaan yang kita lihat? If God is so good, why can't he prevent my son getting cancer? Kalau Tuhan begitu baik, kenapa Tuhan tidak mencegah anak saya untuk menderita kanker? If God is so good, why is, just like Miranda just shared with us earlier, my best friend dies suddenly? Kalau Tuhan begitu baik, mengapa sahabat Miranda harus meninggal begitu cepat? With all these things that we see with our own very eyes, we doubt the goodness of God. Dengan begitu banyak hal yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, mengapa kita masih meragukan kebaikan Tuhan? In Great Controversy, page 492, paragraph 1, Mrs. White says, Dalam buku Pertentangan yang Baik dan Jahat, halaman 492, alinea pertama, Ellen White mengatakan, to many minds, the origin of sin and the reason for its existence are a source of great perplexity. Bagi banyak orang, asal mula dosa dan alasan keberadaannya adalah sumber kebingungan besar. They see the work of evil, mereka melihat pekerjaan kejahatan, with its terrible results of woe and desolation, dengan hasil yang mengerikan dari celaka dan kehancuran. And we know because we see this with our own eyes too. Kita tahu karena kita melihat semua ini dengan mata kita sendiri. And they question how all this can exist under the sovereignty of one who is infinite in wisdom, in power, and in love. Dan mereka mempertanyakan bagaimana semua ini dapat eksis di bawah kedaulatan Dia yang tidak terbatas
dalam kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih. Just like what Epicurus says, is he willing and able? Seperti yang ditanyakan Epicurus, apakah dia ingin dan tidak mampu? But if he's willing and he doesn't do it, then what kind of character does he have? Tapi kalau Tuhan ingin tetapi tidak mampu melakukannya, karakter apakah yang dimiliki oleh Tuhan? But if he is able but not he's willing, then we doubt how can he be good? Tetapi kalau dia ingin tapi tidak mau, kita meragukan apakah Tuhan itu baik. But if he cannot, if he's not willing nor is he able, then how is he different than you and me? Tetapi kalau dia tidak ingin dan tidak mampu, apakah bedanya Tuhan dengan kita semua? Then he has no power that is beyond like you and me. Maka Tuhan tidak memiliki kuasa seperti kuasa yang dimiliki kita semua. Here is a mystery of which they find no explanation. Inilah misteri yang tidak mereka temukan penjelasannya. And in their uncertainty and doubt, dan dalam ketidakpastian dan keraguan, they are blinded to truths plainly revealed in God's words and essential to salvation. Mereka dibutakan oleh kebenaran dengan jelas terungkap dalam firman Tuhan dan yang penting untuk keselamatan. See, if doubt enter into our system of our mind and of our emotion, jadi kalau keraguan itu masuk ke dalam sistem pikiran dan juga hati kita, doubt can be blinding. Maka keraguan ini bisa dibutakan. We focus on what we don't believe instead of looking at the whole picture. Kita fokus kepada hal-hal yang tidak kita percayai dan bukannya melihat cerita keseluruhannya. Sometimes we focus so much on the thing that we think we know that we prejudge the whole situation based on what we see. Terkadang kita melihat segala sesuatu itu langsung menghakiminya sesuai dengan apa yang mata kita lihat. Just like as you can see in this picture, seperti yang Anda lihat di dalam gambar ini, what is captured in the camera was not the whole picture. Apa yang ditangkap di dalam kamera itu tidaklah menunjukkan cerita yang sesungguhnya. In fact, what is captured in the camera is opposite of what is really happening. Bahkan yang tertangkap di dalam kamera itu adalah kebalikan dari hal yang sebenarnya sedang terjadi. Could it be that we are struggling with the same situation too? Mungkinkah kita sedang bergumul dengan situasi seperti ini? Since we cannot understand the whole picture or see the whole picture, we make our own conclusion of the character of God based on the limitation of our vision. Karena kita tidak bisa memahami keseluruhan ceritanya, sehingga kita memandang Allah hanya sebagian saja. Therefore, tonight we are going to do really deep Bible study. Oleh karena itu malam hari ini kita akan mempelajari Alkitab ini lebih dalam lagi. So I hope you all bring your Bible with you, and I hope you do bring your notebook also so you can write down these verses for you to study on your own later on. Saya berharap Anda semua membawa Alkitab Anda masing-masing, juga memiliki catatan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan. We're going to go to the very beginning of how it all began. Kita akan mempelajari bagaimana hal ini semuanya dimulai. But before we continue, first let's go ahead and build a foundation. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membangun dasarnya terlebih dahulu. By understanding how God operates in His government. Dengan memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam pemerintahannya. The four principles, the way God operates. Ini adalah 4 prinsip bagaimana Tuhan bekerja. He operates only through love. Tuhan hanya bekerja melalui kasih-Nya. Unity. Kesatuan.
service, and freedom. Pelayanan dan juga kebebasan. In Patriarchs and Prophets, page 34, paragraph 3, specifically, we can see how these 4 principles play out. Di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 43 alinea 3 kita melihat bagaimana 4 prinsip ini bekerja berkesinambungan. Love, which is the law of love, is the foundation of the government of God. Kasih, di mana hukum kasih adalah dasar dari pemerintahan Tuhan. Because in 1 John 4 verse 8, it says, God is love. He is the very essence of love. He is nothing else but love. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih dan Allah pada dasarnya adalah kasih. And then his government also wants unity. Dan di dalam pemerintahan Tuhan, dia menginginkan kesatuan. The happiness of all intelligent beings depends upon their perfect accord with its great principle of righteousness. Kebahagiaan semua makhluk cerdas bergantung pada kesesuaian kesempurnaan mereka dengan prinsip-prinsip kebenaran yang agung. Just like how it is in a home, our home can be a happy home if we are all united. Sama sepertinya di rumah kita. Rumah kita bisa berbahagia apabila ada kesatuan di dalamnya. But if there is a division between mom and dad or between parents and children, then it creates a discord or an unfeeling of not being able to be united. Tetapi jika terjadi perpecahan di dalam keluarga, misalnya antara ayah dan ibu atau orang tua dan anak, maka terjadi ketidaksesuaian atau kurangnya ada persatuan di dalam rumah tangga mereka. Then home is not a place where we enjoy to be. In fact, it become a place where we try not to be. Sehingga rumah menjadi bukan tempat sesuatu di mana mereka ingin berada, tetapi tempat di mana mereka tidak ingin berada. And another government of the way God works is through service. Dan cara lainnya yang ketiga adalah melalui pelayanannya. God desires from all his creatures the service of love. Tuhan menginginkan dari semua makhluknya pelayanan kasih. And this service of love can only spring from the appreciation of his character. Dan pelayanan kasih ini hanya dapat muncul dari apresiasi terhadap karakternya. Because this service can only be given when there is freedom. Karena pelayanan ini hanya bisa diberikan jika ada kebebasan. He takes no pleasure in a forced obedience. Tuhan tidak menyukai ketaatan yang dipaksakan. In fact, if someone is forced to obey, then it's no longer love. Kalau seseorang dipaksakan untuk menurut, maka itu bukan lagi kasih. And to all he grants freedom of will, which is freedom of choice. Kepada semua orang dia memberikan kebebasan berkehendak, that they may render him voluntary service, not a forced service. Agar mereka dapat memberikan pelayanan sukarela kepadanya, bukan pelayanan yang dipaksakan. Can you imagine as a wife if you feel that your husband is forced to love you? Bisa dibayangkan seorang istri jika suami Anda terpaksa harus mengasihi Anda? Or as a mom, if your children is forced to love you and to take care of you? Atau sebagai seorang ibu di mana anak Anda dipaksa untuk mengasihi atau merawat Anda? Then you know that every act that they do is not out of joy or love, but grudgingly and out of anger perhaps. Maka tindakan mereka kepada Anda bukanlah tindakan atas dasar kasih, tetapi tindakan atas dasar kemarahan. How did it all begin? Bagaimanakah semuanya ini dimulai? Let's open our Bible to John chapter 8, verse 44, and let us go ahead and read that. Silakan, saudari Tita, Yohanes 8 ayat 44.
Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So just like what Tita just read to us, this is what Jesus said. Seperti yang telah disebutkan Tita tadi kepada kita semua, inilah yang disebutkan oleh Yesus. The devil is the originator of death. Bahwa iblis adalah pencipta dari kematian. He does not stand in the truth because he is the father of lies. Iblis tidak hidup di dalam kebenaran karena iblis adalah bapa pendusta. But he did not start this way. Pada awalnya, iblis tidak memulainya seperti ini. Let's take a look how the Lord created the devil in the beginning. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan iblis ini pada awalnya. Let's open our Bible to Exodus chapter 25, verse 17 through 22. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Keluaran 25 ayat 17 sampai 22. Exodus 25, 17 to 22, and Tita will go ahead and read that for us. Oke, Keluaran 25 ayat 17 hingga 22. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. So just from what we have read in the Bible, jadi seperti apa yang sudah kita baca dari Alkitab, God instructed Moses to build a tabernacle that is a replica of how it is in heaven. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perdamaian sebagai replika dari apa yang ada di surga. And God instructed Moses to build the Ark of the Covenant or Ark of the Testimony. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tutup tabut perdamaian itu. And inside the Ark of the Covenant is God's law, which is the law of love. Di dalam tabut perdamaian itu adalah hukum Tuhan, yaitu menunjukkan hukum atas kasih-Nya. And the protector of this law are 2 cherubims. Dan pelindung dari hukum ini adalah 2 malaikat atau 2 kerup. And this is where the mercy seat, or where God actually comes and speak to the children of Israel. Inilah di mana ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel. So this symbolizes of how it is in heaven. Dan ini menyimbolkan apa yang ada di surga. How God's throne is based on the law of love. Di mana tahta Allah berdasarkan dari hukum kasih. And there are 2 appointed cherubim that God created to be the protector of this testimony. Dan ada 2 kerup sebagai pelindung dari hukum-hukum ini. And these 2 cherubims are closest to God. Dan 2 kerup ini adalah yang terdekat dengan Tuhan.
That means they know everything about God's character. Artinya mereka mengetahui semua tentang karakter Tuhan. Because you can only be a protector of something if you know what you are protecting. Karena Anda bisa melindungi sesuatu jika Anda tahu apa yang Anda lindungi. So let's take a look at Ezekiel 28, verse 14 and 15 to help us understand who is or who was one of the cherubims. Mari kita buka Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 15 untuk kita pelajari siapakah salah satu dari kerubim ini. Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 15. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Okay, that it's a little bit different than the English version because the English version says, you were the anointed cherub who covers. Di dalam translasi bahasa Inggrisnya disebutkan bahwa malaikat ini adalah malaikat yang sudah ditasbiskan atau sudah dipilih. Because I think the Indonesian translation is a little bit different because it says you are close to the cherub, but this is you were the anointed cherub and you were perfect in your ways from the day you were created. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan bahwa malaikat ini adalah malaikat yang terpilih dan dia adalah malaikat yang tak bercacat celah. And this cherub, this covering cherub who stands right next to God was Lucifer himself. Dan salah satu kerub yang dimaksudkan di sini adalah malaikat yang bernama Lucifer. Let's go ahead and open our Bible to continue to read with verse 12 and 13 to see how Lucifer was created. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 dan 13 untuk pelajari bagaimana Lucifer ini diciptakan. In verse 12, it says the king of Tyre, but in reality, it is just a name that was actually put for Lucifer. Di dalam ayat 12 disebutkan bahwa mengenai Raja Tirus, tetapi maksudnya di sini adalah mengarah kepada Lucifer. So can you go ahead and read that, please? Verse 12 and 13, Tita. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 13. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Oh, it doesn't say anything about the workmanship of your timbrels and pipes? Was prepared for you on the day you were created? Oh, okay. No, it doesn't. Well, from this, we can see that God created Lucifer to be so full of wisdom and perfect in beauty. Di sini kita belajar bahwa Lucifer itu diciptakan penuh dengan segala hikmat kebijaksanaan dan dipenuhi dengan segala keindahan. The way the Bible describes it is that he is so beautiful because as if all of these beautiful gems put together to create this perfect, beautiful being. Alkitab mengilustrasikan betapa indahnya Lucifer ini, bahkan disebutkan semua permata yang ada dan digabungkan menjadi satu dan menunjukkan keindahan dari permata-permata tersebut. But in the King James Version, it also says that not only he is beautiful, but the workmanship of his timbrel and pipes, that means his voice, it's
the most amazing voice that he is the choir leader of all the angels. Dan di dalam terjemahan bahasa King James untuk di Alkitabnya disebutkan bahwa Lucifer ini diciptakan dengan suara yang amat sangat indah, bahkan dia menjadi kepala dari paduan suara para malaikat di surga. But the problem is this perfect, beautiful being, as we read in verse 17, tetapi permasalahannya pada ciptaan yang amat sangat sempurna ini, mari kita baca di ayat 17. Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Because of the pride that he had on his heart for his beauty, karena harga diri yang dimilikinya di atas segala keindahannya di dalam hatinya, it corrupted his wisdom for the sake of his splendor. Telah merusakkan hikmatnya demi nikmatnya sendiri. See, this is something that we can even fall into also. Di mana ini juga bisa menjadi kejatuhan bagi kita semua. When we think we are good with our own ability, ketika kita berpikir bahwa kita ini sudah cukup baik dengan segala kemampuan kita, when we think that we are most where we feel blessed from the blessings of the Lord, ketika kita merasa kita paling diberkati dengan semua berkat Tuhan, not realizing that it is the giver of the blessings whom we need to worship, tanpa menyadari kita harusnya memuji dan menyembah kepada pemberi berkat itu sendiri. When we only focus on who we are and what we can do, then pride can come into our hearts. Kita fokus kepada siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan sehingga harga diri kita menguasai diri kita. So the one that was described in Ezekiel 28 is Lucifer himself, as it's stated in Isaiah 14 verse 12. Apa yang disebutkan tentang Lucifer di dalam Yeskiel 28 disebutkan juga di dalam kitab Yesaya 14 ayat yang ke-12. I'm going to go ahead and read it in English first because I know the Indonesian version left out a very important element. Irene akan membacakan translasi dalam bahasa Inggris karena di dalam bahasa Indonesia ada bagian yang terhilang. How you are fallen from heaven, wah engkau sudah jatuh dari langit, O Lucifer, son of the morning. Oh Lucifer, putra fajar. In fact, the word Lucifer literally means light bearer. Yang dimaksud dengan Lucifer adalah pembawa terang. So as a light bearer, he's the one who brings light of God's glory or God's character to others. Namanya dia adalah pembawa terang, di mana dia membawa terang kemuliaan Tuhan kepada siapapun. Because he is the covering cherub. Karena dia adalah kerub pelindung. He is the one who's supposed to protect the very foundation of God's government of love. Karena dialah yang seharusnya melindungi dasar hukum pemerintahan Tuhan. But yet he was cut down to the ground, you who weaken the nations. Tetapi dia dijatuhkan ke bumi, dia yang mengalahkan bangsa-bangsa. See, the most powerful person to be the testimony of who you are, orang yang paling kuat yang akan memberi kesaksian tentang siapa Anda, is the person that is closest to you. Adalah orang yang paling dekat dengan diri Anda. For example, one of my passion is to share about how to be a good wife and how to be a good mother.
Tahukah Anda bahwa kerinduan saya adalah untuk membagikan bagaimana caranya menjadi istri dan ibu yang baik. But if my husband says, oh yeah, she talks about how to be a good wife, but she's not even a good wife herself, I don't even want to listen to her. Tetapi kalau suami saya berkata bahwa, oh dia mau berbicara bagaimana caranya menjadi istri yang baik, tetapi dia sendiri tidak bisa menjadi istri yang baik, saya tidak akan Every mendengarkannya. word that I speak will have no value. Maka setiap perkataan saya tidak akan ada harganya. Because my husband himself, who I am the wife of, doesn't even think I'm a good wife. Karena suami saya sendiri bahkan berpikir bahwa saya bukanlah istri yang baik. And the same thing if it happens to my children, my sons. Dan itu halnya yang sama terjadi pada anak laki-laki saya. If here I'm trying to give advice to Natalia and Miranda on how to be a good mom, bagaimana saya membagikan pesan kepada Natalia dan Miranda untuk menjadi ibu yang baik. But if Kyle and Kenneth themselves doesn't even like me as their mom, tetapi kalau Kenneth dan Kyle tidak suka menjadi anak-anak saya, and they disrespect me in front of people, dan mereka tidak menghormati saya di hadapan banyak orang, and they say bad things about me to other people, dan anak-anak saya berkata buruk tentang saya kepada orang lain, would you want to listen to me if I'm trying to tell you how to be a good wife? Apakah Anda semua mau mendengarkan kepada saya bagaimana caranya menjadi istri yang baik? Or to be a good mother? Atau bagaimana caranya menjadi ibu yang baik? You probably look at me and say, you take care of your family first before you even talk to other people. Mungkin Anda akan berkata kepada saya, kamu urus dulu keluarga Anda sendiri sebelum berbicara kepada orang lain. This tells us how the closest people to us can either bring us up or completely demolished our character. Ini menunjukkan bahwa orang terdekat bisa meningkatkan reputasi kita atau bahkan menghancurkan reputasi yang kita miliki. This is the position that Lucifer held in heaven. Inilah posisi yang dimiliki oleh Lucifer selama dia ada di surga. Being next to God. Yaitu berada di samping Allah. And it began with not only pride but envy. Dan ini dimulai bukan hanya dengan harga dirinya, tetapi juga dengan rasa iri. See, envy, according to the dictionary, means that spite and resentment at seeing the success of another person. Iri dari kamus disebutkan adalah dendam dan kebencian melihat keberhasilan orang lain. Or a feeling of grudging admiration and desire to have something that is possessed by another person. Atau perasaan kekaguman dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Sometimes we gossip because of envy. Terkadang kita bergosip karena kita memiliki rasa iri. Sometimes we bring down other people because of envy. Terkadang kita menjatuhkan orang lain karena kita merasa iri. What was Lucifer envious about? Apakah yang diiri oleh Lucifer ini? Let's go back to the Bible and we're going to read Hebrews chapter 1 verse 1 through 4. Mari kita buka Alkitab kita di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. See, one thing about the Bible, it is God's way of speaking to us and educating us about who He is. Yang menariknya dari Alkitab ini adalah Tuhan berbicara kepada kita di mana Tuhan ingin mendidik kita. Okay, Tita, can you go ahead and read that? Sorry. Just got back. Okay. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih rendah, jauh lebih indah daripada nama mereka. So as we can see here that God gave a special honor to Jesus, his son. Kita bisa lihat di sini bahwa Allah itu memberikan penghargaan yang khusus kepada anaknya. The son who radiates God's own character and expresses the very character of God. Anaknya yang menunjukkan cahaya kemuliaan karakter Allah. And this Son of God is the one who sustains the mighty power of his commands. Anak Allah yang terus berkuasa dengan segala firman. And in verse 4, it says, this shows that the Son is far greater than the angels. Dan di ayat 4 disebutkan bahwa anak Allah jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Because he is set at the right hand of the majesty of God. Karena anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And in verse 6, dan di dalam ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. So God the Father said he is presenting Jesus and says, let all of God's angels worship him. Jadi Allah Bapa mengenalkan Yesus pada dunia dan berkata bahwa semua malaikat Allah harus menyembah Dia. To show that he is God and he is worthy to be worshipped. Untuk menunjukkan bahwa anak Allah adalah Allah dan layak untuk mendapat persembahan kita. And God wanted the angels to know there is a difference between Jesus and the angels. Dan Allah ingin menunjukkan perbedaan antara Yesus dengan para malaikatnya. And can we go ahead and continue with verse 7 and 8, Tita? Ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah I think we lost Tita. Did we lose Tita? Can you hear me? Or should I repeat? Yes, now we can hear. Yeah. We couldn't hear you earlier. Should I repeat again? Yes. Ayat 8. Yes, verse 8, please. Okay, verse 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. So God the Father himself spoke to Jesus as his God. Jadi Allah Bapa berbicara kepada Yesus sebagai Allahnya. He says, your throne, O God, endures forever and ever because you rule with the scepter of justice. Allah Bapa berkata kepada Yesus, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Whereas the angels are just servants. Di mana para malaikat adalah pelayan-pelayannya. So there is a distinction between who Jesus is and who the angels are. Jadi ada perbedaan antara siapa Yesus dan siapa malaikat-malaikat. And in verse 9 it says, ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. So the Bible also says that God the Father has anointed Jesus, the Son of God, with the oil of joy, showing that he is
sort of like proud of him more than anyone else. Dan di Alkitab juga disebutkan bahwa Allah Bapa telah mengurapi Yesus dengan minyak sebagai tanda kesukaan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak kesayangan yang berbeda dari yang lain. This special presentation, or what should I say, this special way that God the Father showed to Jesus, cara Allah Bapa yang sangat spesial ini untuk memperkenalkan Yesus sebagai anaknya, is the one that created the envy within Lucifer. Inilah yang memunculkan rasa iri hati di dalam Lucifer. Because it shows the distinction between who Jesus is and who Lucifer is. Karena ini menunjukkan perbedaan antara siapa Yesus dan Lucifer. And let's continue with verse 13 and 14. Ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? God never said to any of the other angels, sit in the place of honor at my right hand. Tuhan tidak pernah berkata kepada para malaikatnya untuk duduk di sebelah kanannya. Because angels are servants, just like what the Bible says. Karena para malaikat adalah pelayan-pelayan seperti yang disebutkan oleh Messengers Alkitab. of God to send to take care of us and to also take care of the other beings in the universe. Pelayan-pelayan untuk menyampaikan pesan untuk melayani kita umat manusia dan di seluruh alam semesta ini. Who will inherit salvation. Di mana umat-umat ini yang akan memperoleh keselamatan. But God only gave the place of honor to Jesus, the Son of God, who was always there from the beginning of time. Tetapi Allah Bapa memberikan tempat kehormatan hanya kepada Yesus, anaknya, dari sejak bumi ini diciptakan. So when God gave the special honor to Jesus, ketika Allah Bapa memberikan kehormatan yang khusus ini kepada Yesus, this created uneasiness of envy in Lucifer. Ini memunculkan rasa iri hati yang tidak enak di dalam diri Lucifer. Because he felt that he was a beautiful created being with many talents. Karena Lucifer berpikir bahwa dia adalah makhluk ciptaan yang sangat indah dengan segala talenta yang dimilikinya. Why can't I have the same honor? Mengapa Lucifer berpikir, mengapa saya tidak bisa memiliki kehormatan yang sama? I should be given that special privilege too. Lucifer berpikir saya harusnya juga mendapatkan kehormatan yang sama seperti Yesus. Therefore in Isaiah 14 verse 13 and 14, oleh karena itu di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. So Lucifer said, I can be a better ruler than Jesus. Lucifer berkata bahwa saya bisa menjadi penguasa yang lebih baik daripada Yesus. In fact, he wanted to challenge God's government. Bahkan dia mau menantang pemerintahan Tuhan, thinking that his ways are better. Dengan berpikir bahwa cara-caranya jauh lebih baik. He felt that as a angel or servants, he is good enough to do things his own way. Karena dia berpikir sebagai seorang malaikat dan pelayanan, dia memiliki cara berpikir yang jauh lebih baik.
He says he wants to exalt his throne above the stars of God, which means above the other created angels. Dia berkata bahwa Lucifer hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah, di mana dia ingin jauh di atas para malaikat. In fact, what he wanted to give to the other angels was the thought that they should have the freedom to do whatever they want, whenever they want, without any restrictions of any laws. Bahkan Lucifer memberikan kebebasan kepada para malaikat untuk bertindak semau mereka tanpa adanya peraturan yang mengatur mereka. Therefore, it says in Great Controversy, page 495, paragraph 2, oleh karena itu di dalam buku Pertentangan yang Baik dan Jahat halaman 495 alinea 2 disebutkan, after the special presentation of Jesus, setelah perkenalan yang terhormat tentang Yesus, leaving his place in the immediate presence of God, meninggalkan tempatnya tepat di hadiran Tuhan, Lucifer went forth to diffuse the spirit of discontent among the angels. Lucifer pergi untuk menyebarkan semangat ketidakpuasan di antara para malaikat. See, when we are discontented with our situation, it is dangerous for us too. Jadi ketika kita ada rasa ketidakpuasan, ini merupakan suatu bahaya bagi kita. Because this is when doubt creeps in to think that, why are we in this situation if God is good? Inilah dimulai ketika keraguan itu memasuki diri kita dan meragukan kebaikan Tuhan. Because we feel that it's unfair for us to be in this situation. Karena kita berpikir tidak adil bagi kita untuk berada di posisi ini. This is what Lucifer was thinking. It's unfair for Jesus to have all this glory when I am just as beautiful as he is, or as talented, or as powerful as he is. Disinilah Lucifer berpikir bahwa Yesus itu tidak layak dengan segala kemuliaannya, bahkan Lucifer ini yang jauh lebih juga sama indahnya, dengan sama cantiknya, dia merasa dengan segalanya bahwa dia ini layak. Working with mysterious secrecy, bekerja dengan kerahasiaan yang misterius, and for a time concealing his real purpose under an appearance of reverence for God, dan untuk sementara waktu menyembunyikan tujuan sebenarnya di bawah penampilan penghormatan kepada Tuhan, he endeavored to excite dissatisfaction concerning the laws that governed heavenly beings. Dia berusaha membangkitkan ketidakpuasan mengenai hukum yang mengatur makhluk surgawi, intimating that they imposed an unnecessary restraints. mengisyaratkan bahwa mereka memberlakukan pengekangan yang tidak diperlukan. I remember when the boys were younger, saya ingat ketika anak-anak masih kecil, we had a schedule of what they are supposed to do during certain times of the day. Mereka memiliki jadwal kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya. And this was when they were about 7 or 8 years old. Ini ketika mereka berumur 7 dan 8 tahun. And they were complaining to me, you know, Mom, it's not fair that we have this schedule. Mereka berkata kepada saya, tahukah Ibu, ini nggak fair kalau kita memiliki jadwal seperti ini. Why can't we just do whatever we want? Mengapa kita tidak melakukan apa saja yang kita inginkan? I don't want to be doing the house chores. Kami tidak ingin untuk membersihkan rumah. Why don't we just have the freedom to do whatever we want and just have fun? Mengapa kita tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan dan bersenang-senang? And so I had to think to myself, am I going to go through with what they wanted? Lalu saya berpikir dalam hati saya, apakah saya ingin melakukan apa yang mereka inginkan? I prayed about it quickly in my mind, and the Holy Spirit instructed me, go ahead and give them what they want. Saya berdoa cepat dalam pikiran saya dan Roh Kudus berkata,
lakukan saja dan berikan apa yang mereka inginkan. So we decided to, that day I said, you know what? Okay, then do whatever you want and I'm going to do whatever I want. Dan saya berkata kepada mereka, oke, lakukan saja apa yang kalian mau dan saya melakukan apa yang saya suka. So at first they were so excited. They were just like happy. Yeah, we can do whatever we want. We don't have to do our chores. We don't have to do our schoolwork. We can just play all day. Pada awalnya mereka sangat senang. Mereka berkata, oke, kita tidak perlu membersihkan rumah dan kita bisa bermain-main dan melakukan apa saja yang kita inginkan. So immediately they ran outside and they were playing the whole day. Langsung mereka pergi keluar dan bermain seharian penuh. And so I'm like, okay, then you know what? We'll go ahead and do it their way. I'm not going to do what I'm supposed to do as a mom either. Saya berpikir, oke, mereka melakukan apa yang mereka mau dan saya sebagai ibu juga melakukan apa yang saya mau. So 3 hours later, after they were finished playing outside, jadi 3 jam kemudian setelah mereka selesai bermain di luar, they were like, Mom, we're hungry. Lalu mereka berkata, Ibu, saya lapar. I said, that's nice. Dan saya berkata, ya, itu baik. Because Mom, what did you cook? Dan mereka bertanya, Ibu, sedang masak apa? No, I didn't cook anything. Lalu saya berkata, enggak, saya enggak masak apa-apa. They were like, what? But we're hungry, Mom. Lalu mereka berkata, kenapa? Kan kami semua sedang lapar. Well, you said we should do whatever we want. And you know what? I don't feel like cooking right now. Dan saya berkata, kan kalian yang mau kita melakukan apa yang kita inginkan, dan saya sedang tidak ingin masak hari ini. But Mom, what are we supposed to eat? Because we're hungry. Lalu mereka berkata, tetapi Ibu, kami sedang kelaparan. Apa yang harus kami makan? Well, I said it's not fair for you to do whatever you want, and I can't do whatever I want. Since we're doing whatever we want, then I don't feel like cooking. So if you're hungry, then you have to cook yourself. Kemudian saya berkata, nggak adil dong kalau kalian bisa melakukan apa yang kalian mau, saya juga bisa melakukan apa yang saya mau. Jadi kalau saya tidak mau memasak, ya kalian masak aja sendirian. Sometimes we don't understand what it is that we think we can do without God. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang bisa kita lakukan tanpa adanya Tuhan. We think that when God asks us to obey His law, that it is a burden, when in reality, all He wants to do is protect us. Terkadang ketika Tuhan menginginkan kita untuk mematuhi perintahnya merupakan suatu beban bagi kita. Tetapi kenyataannya itu adalah untuk melindungi kita semua. Lucifer thought that he should not have to follow what God says. He can do it his own way. Lucifer berpikir bahwa dia tidak harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan mau melakukannya dengan caranya sendiri. Therefore, he sought to create sympathy for himself by representing that God has dealt unjustly with him. Kemudian dia berusaha untuk membuat simpati kepada dirinya sendiri dan seakan-akan Allah berlaku tidak adil kepada dirinya. In bestowing supreme honor upon Christ. Dan dalam menganugerahkan kehormatan tertingginya kepada Kristus. He claimed that in aspiring to greater power and honor, he was not aiming at self-exaltation. Dia menyatakan bahwa dalam bercita-cita untuk kekuasaan dan kehormatan yang lebih besar, dia tidak bertujuan untuk meninggikan dirinya sendiri, but was seeking to secure liberty for all the inhabitants of heaven. Tetapi berusaha untuk mengamankan kebebasan bagi semua penghuni surga. That by this means that they might attend to a higher state of existence. Bahwa dengan cara ini mereka dapat mencapai keberadaan yang lebih tinggi. So Lucifer is telling his friends that we can do a better job without God. Lucifer berkata kepada teman-temannya bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan jauh lebih baik tanpa adanya Tuhan. Because the way God created us is so perfect, we don't really need God. Karena Tuhan sudah menciptakan kita para malaikat dengan sempurna sehingga kita tidak perlu lagi
adanya Tuhan. In fact, if we can do whatever we want, then we can be higher than God. Bahkan kalau kita melakukan apapun yang kita mau, kita bisa berada jauh lebih tinggi dari Allah. But when the government is not based on love, Ketika suatu pemerintahan tidak didasari oleh kasih, when there is no unity, di mana tidak adanya kesatuan, when there is no service that is based on love, di mana tidak adanya pelayanan atas dasar kasih, then in reality that freedom was not a freedom that can be experienced with joy and happiness. dalam kenyataannya tidak adanya kebebasan yang didasarkan oleh rasa sukacita dan kebahagiaan. So the question that people ask, Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, why didn't God completely just sabotaged and killed Lucifer before he created this kind of dissension in heaven between the angels? Mengapa Tuhan tidak langsung menyabotase dan memusnahkan Lucifer sebelum Lucifer ini mengadu domba para malaikat di surga? Psalms 86 verse 15 gives us the answer. Di dalam Mazmur 86 ayat 15 memberikan jawabannya kepada kita. Tita, can you go ahead and read that for us? Yes, hang on. Mazmur 86 ayat. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Because God is a God full of compassion, Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, he bore long, he suffered long with Lucifer. Dia menderita untuk waktu yang sangat panjang dengan Lucifer. He wanted Lucifer to show him that it is only the government of love that can sustain forever and ever. Karena Allah ingin menunjukkan kepada Lucifer hanya pemerintahan yang didasari oleh kasih yang dapat bertahan lama. Because God is plenteous in mercy and truth, Karena Allah berlimpah kasih setia dan kebenaran, he had to allow Lucifer to show what his government is capable of. Sehingga Allah menunjukkan kepada Lucifer bagaimana kemampuan dari pemerintahannya. If his government, which is Lucifer government, is really good, then everyone else can see that it is good. Kalau pemerintahan Lucifer itu memang baik, maka semua mata dapat melihat bahwa memang pemerintahan itu baik. Therefore, he allowed Lucifer to continue with his theory of what he thought was better than the government of God. Sehingga Tuhan mengizinkan pemerintahan Lucifer yang merasa bahwa pemerintahannya lah yang jauh lebih baik daripada pemerintahan Allah. The problem is we see God's patient as God being passive. Kita melihat bahwa kesabaran Tuhan sebagai sesuatu yang pasif. But I like what Bruce Lee quoted to understand that patience is not passive. Saya suka dengan kutipan dari Bruce Lee yang mengatakan bahwa kesabaran bukanlah pasif. On the contrary, it is concentrated strength. Sebaliknya, kesabaran adalah kekuatan yang terkonsentrasi. It is because of God's concentrated strength that he is able to bear long with patience with Satan, who was Lucifer. Karena Allah adalah kekuatan yang terkonsentrasi sehingga Allah dapat bertahan lama terhadap pemerintahan Lucifer. So we're going to continue next week to see how all of these unravel. Dan kita akan lanjutkan minggu depan bagaimana semua ini akan diungkapkan. Sometimes we doubt God's goodness because we don't understand and see the whole picture. Terkadang kita meragukan kebaikan Tuhan karena kita tidak dapat melihat gambar secara keseluruhannya.
But I hope by tonight's Bible study, we see how it all began. Tetapi malam hari ini saya berharap kita bisa melihat bagaimana semuanya ini dimulai. So that we can appreciate more of who God really is. Supaya kita boleh lebih menghargai siapa Tuhan sebenarnya. Please come back next week so that we can study more about this. Tolong kembali lagi minggu depan supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi kalau yang sesi pertama yang minggu lalu Irene itu meragukan keberadaan Allah, dan sesi kita pada malam hari ini adalah meragukan kebaikan Allah. Benar ya? Ada yang kira-kira mau menanggapi? Tapi yang pasti kita tahu bahwa di dalam cerita-cerita Alkitab pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau bahkan juga kita dapati bahwa Daud itu memang bisa kita bilang bagian dari hidup kita ya, Irin ya, perjalanan di dalam perjalanan pertumbuhan iman seseorang juga gitu. Bahkan tadi setelah saya dengar terakhir itu bahwa ada hubungannya dengan patience ya. Ternyata kesabaran itu adalah bagian dari kita untuk tidak meragukan kasih Tuhan. Nah, gimana tuh? Padahal di awal kita mengangkat bahwa menunggu ataupun juga pada saat mungkin doa kita atau ada hal-hal yang terjadi justru tidak sesuai membuat kita ragu. Tapi setelah kita pelajari bahwa ternyata patience itu tadi ya, kalau seperti yang dikatakan oleh Bruce Lee ya tadi ya terakhir ya, bahkan I can say ya, bukan saya mau ini ya, maksudnya itulah secara real manusia merasakan di mana kesabaran itu bukan pasif, tapi justru sebaliknya itu sangat konsentrasi dengan segala kekuatan. Of course, bukan kita membayangkan Bruce Lee lagi silat ya, tapi yang di sini kita harus melihat bahwa luar biasa kasih Tuhan, balik lagi ya, karena kasihnya itu, maka Tuhan sendiri pun patience ya. Dia sangat sabar terhadap Lucifer. Nah, itu dia. Jadi tadi Irene mengajak dulu balik gitu. Sebenarnya Lucifer ini siapa? Bayangkan sebuah nama yang mungkin saat ini nggak banyak kita ya mau Irene namakan anak kita Lucifer atau cucu kita Lucifer ya. Padahal kalau dilihat bahwa kita boleh ingat bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, termasuk dia merancang atau menciptakan, bahkan tadi dikatakan dari workmanship-nya aja ya, Tuhan bisa menciptakan lewat firman. Bahkan ini dari timber and itu makanya dia menjadi sosok yang pemimpin biduan bisa dikatakan ya si Lucifer ini ya. Ini sangat dalam sebenarnya karena ini nanti konteksnya bisa lebih panjang lagi, bukan hanya Daud tapi dari irama ini nanti akan kalau kita nanti berjalan lebih lanjut dari Lucifer ini akan panjang masuk kepada bagaimana penyesatan-penyesatan yang sedang di-lead dan kita tidak pahami ya Irene ya. Bayangkan lewat sound dan betapa Tuhan sendiri itu menggunakan firman itu. Ya, jadi ada frekuensi dan lain-lain. Tapi bukan itu pembahasan kita malam hari ini. Jadi bahwa setelah mungkin di tahap 1 kita meragukan Tuhan itu ada atau tidak, sekarang pertanyaannya adalah apa benar Tuhan itu baiknya Tuhan itu sungguh-sungguh real buat kita gitu. Atau mungkin ada yang saya tahu ini sudah jam 9 lewat ya waktu di Jakarta, ada yang pernah merasakan nggak sih gitu, being patient itu melewati keraguan, tapi mungkin ada juga orang-orang yang tadinya ragu,
Lalu ada peristiwa lagi yang mengasah, bertumbuh. Akhirnya pada saat dia diperhadapkan dengan situasi yang mana mungkin doanya tidak dijawab seperti yang dia minta, sedangkan Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan diberikan. Nah, itu kan membuat ini Tuhan sebenarnya baik atau tidak ya. Sementara I'm suffering gitu ya. Saya sedih, saya minta misalnya kesembuhan untuk orang kekasih saya, tetapi kenapa Tuhan malah justru izinkan dia beristirahat gitu? Why? Nah, mungkin ada yang bisa sharing pada malam hari ini. Silahkan, boleh mungkin diberikan kesempatan ya. Belum ada? Mau sharing sedikit, Mem? Boleh. Ya. Saya sempat catat karena ini bagus kan. Jadi, the request is not right, God say wait. The timing is not right, God say slow. When you are not right, God says grow. And then when the request is right and the timing is right, and then when you are right, and then God say go. Jadi kadang memang itu kita mikirnya udah di sini aja gitu kan, kita nggak mau jadi kayak nabi-nabi gitu. Tapi kita kan nggak tahu purpose kita di dunia ini apa. Nah, jadi kalau memang Tuhan ingin mold us, itu dia harus hancurkan kita dulu habis, beneran. Karena kalau emas itu kan dia kan masih campurannya banyak ya, makanya kan, nah itu kan harus di melted gitu, sampai benar-benar bisa cari yang itu sakit gitu. Nah kita kan nggak tahu ya, kita nggak bisa minta saya maunya di tengah-tengah aja gitu kan, aman, jadi juga nggak ini, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi ya memang kita harus ready untuk bukan ready ya ready dan ikhlas ya untuk dibentuk. Jadi kita nggak bisa minta sih. Itu memang yang kita cari ya selama di dunia ini, jati diri kita itu sesungguhnya Tuhan menciptakan kita itu purpose-nya apa itu kita cari terus sampai mati kan. Jadi ya yang satu lagi yang ikhlas itu sesuatu yang aku pikir mamanya ini penting gitu kan. Itu kan kita hold ya bener-bener itu. Mamanya contoh nih pride gitu kan. Istilahnya kita nggak usah tinggi-tinggi tapi kita punya nama baik gitu, reputasi. Tapi ternyata Tuhan bilang sama Yusuf even reputasi aja dia nggak kasih gitu loh. Terakhir itu sampai reputasi aja diambil sama dia. Terus ini dan memang setelah itu Tuhan akan kembalikan, tapi dia harus tahu bahwa itu tidak sesuatu untuk hold on, karena sebetulnya kita harus bergantung dan berpegang sama Tuhan, bukan reputasi yang kita binas dari kecil sampai, bukan itu ternyata. Ya itu berat sekali karena untuk mengikhlaskan. Jadi awalnya harus ikhlas dulu sampai dia ganti lagi. Tapi kalau kita masih keingetan terus, kayak Ayub itu masih mikir-mikir, gua kehilangan ini. Mungkin kayaknya nggak diganti-ganti Tuhan deh, nggak diganti berlipat-lipat, nggak bakal. Tapi karena dia sampai satu titik yang sudah I go with you. Jadi akhirnya ya itu jadi kayak ada titik baliknya. Nah itunya yang susah, itu titik baliknya. Thank you. Saya jadi ingat ini ya, Irene, di bait Allah ya kan kita kenal ada courtyard, ada bilik suci dan maha suci ya. Di bilik suci itu ada 3 perabot ya, ada table of shewbread ya, 12 roti sajian, kemudian ada 7 candlesticks, dan ada juga pedupaan ya, yang dikatakan pedupaan. Dan disitulah dimana dikatakan kemenyan itu yang untuk itu di-crush ya Irene ya, di-crush sampai dia mengeluarkan bau yang wangi. Jadi betul Mem Cecilia dikatakan bahwa di crush-nya itu pada saat kalau kita istilahnya tidak percaya ya, bisa dibilang dengan Tuhan pada saat di crush itu, mungkin kita juga nggak sadar Irene ya, pada saat kita di crush itu ini doubt itu bisa terjadi loh gitu. Ini sebenarnya di crush ini kok I'm suffering, karena sufferingnya itu yang nggak kuat seringkali ya. Tapi di situ lagi baliknya luar biasanya Tuhan kita, di mana dia nggak cuman say ya, dia dengan say dia bisa menciptakan, itu dahsyatnya.
tapi dia live it, dia menjadi pelaku firman dari saat dia menjadi manusia. Jadi pada saat dia menjalankan, dan luar biasanya kita itu punya sosok itu yang mana dia menghidupkan, dan itu adalah satu pengharapan. Ya, jadi kalau misal dikatakan what is the purpose in my life gitu ya, memang mungkin secara detail by detail itu adalah kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. But satu yang indah yang saya boleh ambil pada sesi malam hari ini adalah janganlah kita khawatir pada saat kita memiliki keraguan. Ya, karena seringkali sekarang ini kita tahu Daud itu dari siapa, pendusta itu siapa, ya. Dan memang kepengennya dibikin seperti itu, gitu. Tapi luar biasanya Tuhan itu memberikan kita proses. Jadi proses itu di mana kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, dan setiap kali kita mengalami doubt dengan community kita yang ada, dengan sharingan yang kita dengar, kesaksian itu juga menguatkan kita lagi, mengintrospeksi diri kita lagi, dan bahkan sebenarnya saya yakin sekali ya, Irene juga di sini ya bersama Natalia, I think each one of us itu punya satu story saja sebenarnya yang sudah cukup memberikan bahwa kita tidak perlu ragu terhadap Tuhan kita. Satu story, coba kita pikir, ada satu story aja yang bahwa kita menyatakan bahwa iya, dia ada dan dia baik sekali. Tapi itu dia, untuk kita naik dan naik dan naik lagi, iman kita diproses lagi, pasti itu ada lagi namanya doubt. Itu sih yang saya tangkap ya dari perjalanan, bahkan karena tadi di awal sudah dikatakan bahkan cerita-cerita di Alkitab itu ada seperti itu. Itu luar biasanya firman Alkitab kita ya Irene. Tuhan tidak memperlihatkan semua yang beautiful, semua yang baik-baik, yang bagus-bagus. No, Tuhan kasih lihat inilah gitu ya, betapa bahkan Yesus pun lahir, dia hidup di Nazaret, aduh itu kota benar-benar no hope gitu. But can you see, itulah pelaku firman. Pada saat dia dekat dengan Tuhan, doubt itu sebenarnya kita nggak perlu gitu. Dan sangat menguatkan adalah kita punya dia yang selalu mendampingi kita, dan there is the Holy Spirit, right Irene, yang akan lead us back on track lagi, back on track lagi. So I think, Irene, if you have any closing statement. The number two things that Satan wants us to doubt is whether God is good or whether God is really love. And often through the challenges in our life, he makes us think of these two basic character of God. Ada dua hal yang iblis sering kali membuat kita meragukan Tuhan. Yang pertama, apakah Allah itu benar-benar baik? Dan yang kedua, atau apakah Allah adalah kasih? Karena dua hal keraguan inilah yang iblis lalu berikan di dalam hati kita agar kita meragukan karakter Allah yang sesungguhnya. And we hope that through us studying the Bible together, we are going to take a look even more deeper how good God really is, so that we will have a heart that is free from any doubt. Dan kalau kita selalu rajin mengikuti pendalaman Alkitab dalam minggu-minggu berikutnya, kita akan menggali lebih dalam bagaimana baiknya Tuhan itu, sehingga kita tidak akan lagi ada keraguan di dalam hati kita. Because when we are free of doubt, then we can say to Satan, I don't believe your lies anymore, because God is true and he is good because I have tasted him. Dan kalau kita sudah mempelajarinya, firman Allah, kita akan terlepas dari rasa keraguan, dan kita bisa berkata kepada iblis, si bapa pendusta itu, bahwa kita tidak lagi percaya kepada segala kebohongannya karena kita sudah merasakan sendiri kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. And this is my hope and my prayer for each one of us. Ini adalah doa dan harapan saya kepada Anda semua.
And we're going to go ahead and have a prayer right now, but is there any prayer requests that anyone would like to have other than the list that we already have from last week? For my family, ma'am. Still, thank you, ma'am. Can you please pray for my daughter, Irene? Teresa just diagnosed with scoliosis, and then tomorrow we have to meet a doctor, but we're still not sure which doctor we should go. And then please pray for the result after the Your daughter's name is Lisa? Tita? Tere. Oh, Tere. Oh, I'm sorry. I didn't catch that. Okay, sorry. No worries. Oke. Ada lagi yang lain selain yang ada di daftar kita? Oke, Irene, you may go ahead. Let's have a word. I'm sorry, Miranda, who is your friend's family's name? So maybe we can pray for their family. Oki. Oki's family. Thank you, Irene. Okay. Let us bow down a word for prayer. Father in heaven, we have just studied to see how good you really are, that your foundation of your government is based on love, unity, service, and freedom. And Father, we often doubt within ourselves about your goodness because of the challenges that we face in our life. We also doubt, dear Lord, about your goodness because of the lies that we hear in our heart and Satan's accusation of who you are. But Father, we see time and time again that because you are a God who is merciful, who is gracious, who is long-suffering, it is always your intention for each one of us to taste your goodness so that we will no longer be in doubt of your character. And Father, through the challenges that we face in our life, for example, for those who are in the midst of illness, such as Tante Ella and also Dylan and Tante Keke and Baby Lynn and Tante Catherine, Tante Ian, Pat Denny, and also Katmeka's dad, and even Tere. Dear Lord, with the struggles that they go through with their health issues, there are often times that we doubt about your goodness. But Father, please be in each one of them, for them to know that you are a God who is in control of all things, and you know what is best for each one of them. That though they are going through so much suffering at this moment because we live in this sinful world, you will never leave them nor forsake them. And Father, please be especially with Ma'am Cecilia and her family. As you know, they're going through their own spiritual journey. Please continue to surround them with your holy angels. Continue to surround them with the sense of your love so that they may always be encouraged to move forward in their daily life. And Father, please continue also to be with Joko, Putra, and Prabha, and also every one of the young people who are in doubt about who you are and your character, or they want to see whether or not the world has something better to offer. Father, please be with these young people. Help them to see the real truth that Satan is only aiming at to destroy, but you are a God who loves and who wants to give life and to protect each of our young people. And Father, please be especially with those who are in mourning, such as Oki's family and also Anastasia and her family,
Dear Lord, losing their loved one is not an easy task, is not an easy experience to go through. But Father, please continue to surround them with your presence of comfort so that they know that there is always this hope of reuniting again when Jesus comes the second time. And Father, please be with any prayer requests that I may not have mentioned. You know their needs. Therefore, we ask for you to please answer them according to your wisdom and to your will. And please be with us again for our next session next week as we dig deeper about your goodness so that we may not have any more doubts in our hearts. We ask this on the precious name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. Amen. Thank May you. God bless you. Until next time. Thank you, ma'am. Irene, thank you Miranda, thank you semuanya, thank you Tita. Thank you, Miranda. Thank you. Thank you, Bye, Tita. Tante. Thank you, Natalia. Bye. Thanks, Miranda. Thank you. Thank you, Bye. Irene. Bye. Bye. Bye, Natalia. Kami Thank you. Thank you for Bye. the prayer. No, that is better, much better now. Amin. Kita doain terus. He started to walk, and when he got that COVID, 5 days in hospital Hah? for Ada COVID. COVID? Iya, akhir Februari, and dia pulang ke rumah dengan selamat. Diteruskan tidak dengan natural treatment karena ternyata dia juga dari CT scan-nya kena stroke. Akhir tahun lalu kita nggak realize. Tapi sekarang udah mulai bisa berdiri dengan 10 hari, 3 hari itu detox, 7 hari treatment semuanya dengan natural. Jadi dengan apel, dengan semangka, dengan nanas, pepaya, sudah bisa berdiri, jalan di papah. Kata Suster Ida, mungkin 1 bulan ini 24 April, sejak 23 Maret kemarin, mungkin Papa akan sudah bisa jalan kembali.